Selamat malam untuk kita semua. Nama saya Agustina Abuk, NIM 17030300049, kelas A, semester 7, program studi sosiologi. Jadi, baik, di sini saya akan membuat video terkait dengan tugas yang ke-16 mata kuliah sosiologi terapan. Jadi di dalam bukunya membahas tentang pembagian ruang maya, dan kesetaraan, agensi dan kebijakan. Kesenjangan dunia maya, kesetaraan, keagenan dan kebijakan dalam informasi masyarakat, dan munculnya informasi dan komunikasi seperti internet dikatakan sebagai penanda tangan masyarakat informasi. Paradigma sosial dan ekonomi baru merestrukturisasi dimensi ruang publik dan transisional di dalam kehidupan kita. Bekerja dengan berinteraksi, di mana jaringan komunikasi global selain diklaim mampu mengubah hampir dari semua aspek gaya hidup, termasuk pola pekerjaan dan waktu luang, komunikasi pendidikan dengan pengalaman keluarga dan struktur komunikasi. Di dalam transformasi berdasarkan seperti itu dimulai dan menimbulkan pertanyaan penting tentang konsekuensi mereka. Terpecahnya masalah sosial, keagamaan, dan perbedaan. Akan tetapi, akankah mereka misalnya memimpin dengan penyamanan untuk lebih besar dari struktur kekuasaan dengan janji mereka yang diakses ke informasi publik dan kolaborasi global? Kemudian kita masuk yang ke berikut adalah menurunnya informasi masyarakat. Sejarah konsep masyarakat informasi dapat diturunkan dari berbagai sumber, termasuk karya ilmu seperti Daniel Bell pada tahun 1974 dan 1988. Kemudian yang ke berikut adalah perspektif kritis perkembangan teknologi. Dengan menghindari akun yang lebih autopsi dari masyarakat informasi, tesis penyumbangan koleksi yang telah mencoba untuk mengadopsi kritis dan mungkin lebih berhati-hati, meskipun tidak keras kepala, dengan perubahan yang didorong oleh teknologi yang saat ini sedang berlangsung. Khususnya perkembangan teknologi dilihat sebagai bentuk sosial ekonomi dan hubungan politik yang pada gilirannya seringkali menghasilkan ketidakpastian hasil. Dari perspektif ini, penjelasan untuk menyebar dari ketidakmerataan teknologi informasi dan komunikasi yang dimana di dalamnya di antara masyarakat harus mencari dan lebih jelas dalam pemahaman tentang hubungan antar perkembangan teknologi dan peluang bagi para peran agen dalam setiap perdebatan inovasi teknologi. Sosial aksi dari perkembangan dan kelompok yang berbeda melainkan peran penting dalam pembentukan sosial dari aplikasi teknologi. Kemudian yang berikut adalah memajukan penelitian sosial serta mengecualikan dan penyimpanan. Koleksi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah terdiri dari bab yang menentang banyak anggapan dan kemungkinan lebih dari dunia maya, lembaga yang lebih besar mendorong dan lebih banyak yang kesetaraan dan memastikan dengan otonomi individu, yang kemudian terdiri dari kontribusi masing-masing dan analisis terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang didasarkan pada sosial ekonomi konteks.
Bagian dari ketidakteraturan kontribusi lebih berfokus pada kebijakan teknologi yang dibuka secara seragam. Kemudian bagian yang berikut adalah jaringan global dan mitos kesetaraan. Nah, di sini saya berpikir bahwa kebanyakan orang akan menerima bahwa semua teknologi dan kepastian tawar-menawar yang diberikan dan menghapus dari sebuah putusan pada nilai dan memberikan serta dampak buruk dari dan seringkali mengambil juri yaitu masyarakat dari tahun ke tahun dalam melakukan observasi dan penemuan sebelumnya yang disampaikan secara akurat. Nah, seringkali kita membutuhkan kemajuan yang cukup besar di sains atau menyelidiki ilmu sebelum penilaian kooperatif. Di sisi negatif, kebanyakan teknologi baru dapat dibuat dari kasus yang ketidakkenalan di atas dan dapat disatukan dan diekspor besar pertama kali serta kerusuhan dan bahkan tampaknya bermanfaat dalam jinak dan ditimbulkan pada manusia serta memasuki rantai makanan. Kemudian yang berikut adalah menentukan agen politik untuk akses publik dan melebihi luas dari yang ada serta perabatan ekonomi. Nah, meskipun ada banyak sekali minat di semua masyarakat tentang bagaimana cara mereka untuk memiliki alat instrumen yang mengakses jaringan global. Misalnya, model komputer, perangkat lunak, saluran telepon, atau kabel kotak penuh dengan kecerdasan interaktif dan keterampilan untuk memahami dan menangani pemberdayaan umum. Hanya ada sedikit agen politik yang ditangani oleh seberapa mudah akses jaringan bagi populasi yang cukup besar yang tidak memiliki akses ke alat-alat ini. Nah, dampak ini mengecualikan keduanya karena keduanya itu memiliki perbedaan yang mana ada yang memiliki itu dan ada yang tidak memiliki. Nah, hal ini pernah terjadi bahwa orang kaya yang dimana ia mampu untuk memiliki barang tersebut. Kapitalisme pasar bebas tidak memiliki sistem untuk mengidentifikasi kebutuhan manusia. Nah, untuk mencoba menjual kebutuhan adalah layanan yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian kami yang gaya juga meminimal kapasitas hidup. Nah, sangat canggih dengan pemenangan informasi dengan memproses ketidaktersediaan lingkungan perusahaan kaya dan kemampuan mereka. Kemudian kita masuk ke yang berikut adalah mengekserbatkan kehilangan dan komunikasi lebih ekonomi, perbedaan plus dan menghancurkan opsi dan pemilihan ruang nyata. Nah, jaringan adalah tentang memaksimalkan keutuhan dan komunikasi jarak jauh. Oleh karena itu, kita tidak perlu heran jika hal ini membuat kita semakin jauh dengan orang lain. Ini adalah paradoks yang serius yang hanya menghubungkan orang lain di tempat yang jauh juga dapat mengurangi dan menghambat orang terkaya dengan yang paling banyak memuaskan hubungan manusia saat menggunakan dalam jarak pendek yang menggantikan pertemuan satu sama lain dalam ruang nyata. Monastisimisme baru yang mendorong untuk melihat diri kita sendiri secara total, aktor independen yang tidak membutuhkan lebih dari kehidupan daripada akses tunggal. Kemudian komunikasi komputer atau interaksi adalah musuh yang benar-benar kolektif dan diperdebatkan. Nah,
Kemudian kita masuk yang ke berikut adalah privasi, behavior, dan data. Nah, untuk menarik potensi gangguan pengendalian dan penyalahgunaan bisa muncul sebagai akibat dari teknologi komputer dari jaringan, sekaligus mengingatkan partisipasi dari berbagai kontemporer terutama di Amerika Serikat. Baik, sekian dan terima kasih. Selamat malam untuk kita semua.